Bab 351. Seminggu berlalu dengan cepat. Selama minggu ini, David dan Blue Enchantress akan berjalan-jalan di area perdamaian setiap hari. Mereka membujuk orang dan juga merayu mereka yang tidak memiliki pekerjaan yang layak untuk mengambil umpan. Namun, dia dan Blue Enchantress juga sering memberikan pelajaran kepada orang-orang yang ingin membujuk mereka karena penampilan mereka yang kaya. Dua orang bahkan ingin mengungkapkan terhadap seksual Blue Enchantress dan menggemparkan uang mereka. Namun, mereka dengan cepat dibunuh oleh yang terakhir. Dalam seminggu terakhir, dua orang yang membenci kejahatan muncul di area perdamaian, dan mereka sangat menakuti orang-orang yang beroperasi di bidang ini sehingga mereka tidak berani keluar. Oleh karena itu, dalam 2 hari terakhir, tidak ada yang mengambil umpan sama sekali. Hari ini adalah hari ketika semua orang berkumpul. David sedang duduk di kursi utama aula di tempat pertemuan sementara Red Flame Mercenaries, dengan Blue Enchantress dan Paul berdiri di belakangnya. Pada saat ini, aula penuh dengan orang, tidak seperti seminggu yang lalu ketika hanya ada orang yang hadir. Mereka semua adalah kapten dari kelompok tentara yang dibayar dengan berbagai ukuran di Chaos Land. Kebanyakan dari mereka datang untuk komisi tinggi dan tidak banyak dari mereka yang benar-benar ingin bergabung dengan Red Flame. Hanya tim kecil Killer, Blackwater Mercenaries, dan beberapa tentara bayaran yang dibagikan yang benar-benar ingin bergabung. Namun, kelompok itu juga jauh lebih kuat dari minggu lalu. Sekarang ada 3 master di tahap akhir Dragon Rank, dan mereka semua adalah kapten dari kelompok tentara dengan bayaran besar di Chaos Land. 2 dari mereka direkrut oleh Tulip sementara 1 dibujuk oleh Killer. Selain itu, ada juga banyak Dragon Ranker tingkat menengah dan pemula lainnya. Dengan begitu banyak pasukan besar dan kecil berkumpul bersama, kelompok mereka mulai terlihat serius. Ditambah dengan fakta bahwa David adalah Master Super di tingkat atas puncak, tidak ada yang berani mengabaikan keberadaan kekuatannya. Saya Silverface, Kapten Red Flame Mercenaries dan penggagas misi ini. Jika Anda memiliki pertanyaan, Anda dapat bertanya kepada saya, kata David. Kapten wajah perak, bisakah kamu benar-benar membunuh Tyrant? Tanya Lion King, salah satu kapten di tahap akhir Dragon Rank. Ini juga menjadi perhatian semua orang yang hadir. Mereka menyukai uang, tetapi mereka juga perlu hidup untuk menghabiskan uang. Jika Tyrant tidak mati selama serangan mereka di Dark Cape kali ini, semua orang harus menderita di masa depan. Tentu saja, aku tidak akan bercanda tentang ini dengan kalian. Daud berkata, bagaimana Anda akan membuktikannya? Bicara itu murah, kami tidak akan. Sebelum Lion King selesai berbicara, David memancarkan aura menakutkan semua orang yang hadir. Itu menyelimuti seluruh aula dan kemudian menghilang dalam sekejap. Apakah kamu percaya padaku sekarang? David bertanya dengan ragu-ragu. 1-1 percayalah. Saya tidak menyangka Kapten Silverface mengambil langkah itu. Aku merasa sangat malu karena lebih rendah darimu. Lion King, pasti akan mendukungmu, Kapten Silverface, kata Lion King dengan hormat. Semakin kuat mereka, semakin baik mereka memahami kekuatan Daud. Dengan kekuatan Raja Singa, yang berada di tahap akhir peringkat naga, dia sama sekali tidak memiliki ruang untuk melawan dalam menghadapi aura yang baru saja dikeluarkan David. Ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh Ranker Naga Puncak. Lion King tahu dia tidak akan bisa mengalahkan Tyrant, tetapi dia masih memiliki keberanian untuk menghadapinya. Namun, dia tidak berani menahan aura baru yang terpancar dari David. Ada pertanyaan lain. David terus bertanya, Kapten Silverface, saya ingin bertanya bagaimana kita harus membagi keuntungan setelah kita mengalahkan Dark Cape. Lagi pula, kami datang untuk mendapatkan keuntungan, jadi lebih baik jika kami menjelaskannya sekarang. Ditambah lagi, selain Anda, kami yang terkuat di antara semua tentara bayaran dan kami membawa begitu banyak orang. Kita tidak bisa mendapatkan perlakuan yang sama seperti yang lain, kan? Tuan lain pada tahap akhir dari peringkat naga bertanya. Tuan-tuan lain juga memandang David, menunggu penjelasannya. Ini terkait dengan kepentingan mereka. Bab 352. Dark Cape direduksi oleh surga, dan jika mereka dapat bersama-sama menempati dan mengelola tanah, kehidupan mereka di masa depan akan jauh lebih nyaman.
Bahkan jika mereka tidak bisa, mereka akan mencoba untuk mendapatkan lebih banyak manfaat dari Silverface. Setelah kita mengalahkan Dark Cape, aku akan menghadiahimu sebanding dengan seberapa banyak kontribusimu dan memberikan cukup uang untuk memuaskanmu. Di tempat ini, hanya karena kamu kuat, bukan berarti kamu akan memberikan kontribusi lebih banyak. Itu tergantung pada peran Anda dalam misi ini. Namun, Red Flame Mercenaries akan menjadi satu-satunya yang menempati Dark Cape, dan jika saya pikir Anda telah memberikan kontribusi besar, saya akan mengeluarkan perintah Anda rahasia perak. Mereka yang memiliki ordo rahasia perak akan mendapatkan janji dari saya. Kalian semua harus menyadari beratnya janji ini, kata David dengan suara rendah. Ketika David mengatakan ini, mata semua orang berbinar. Janji dari Kapten Wajah Perak. Dengan wilayahnya saat ini, itu adalah hadiah yang sangat besar. Jika mereka menyimpan perintah rahasia ini sampai hari dia menerobos ke alam berikutnya, nilainya akan meningkat secara eksponensial. Jika ini dibiarkan sampai akhir, itu akan menjadi fondasi kekuatan. Ini akan menjamin keamanan mereka setidaknya selama beberapa dekade. Tidak ada yang bisa menahan godaan seperti itu. Sebuah janji dari seorang master yang akan menerobos ke alam legendaris. Semua orang di tempat kejadian telah berada di Chaos Land selama bertahun-tahun, jadi siapa di antara mereka yang tidak memiliki musuh? Pada saat ini, jika Red Flame Mercenaries menjatuhkan Dark Cape dan Captain Silverface membunuh Tyrant, memasarkannya akan meroket dan siapapun yang memegang Silver Secret Order juga akan dihormati. Jangan khawatir, Kapten Wajah Perak. Karena Anda telah menyatakan, kami akan melakukan segala daya kami untuk membantu Anda merebut Dark Cape. Ya, kami pasti akan mengendalikan Dark Cape, kata semua orang serempak. Baiklah, sekarang tidak ada yang punya masalah. Kamu harus memimpin timmu sendiri dan memecahnya menjadi kelompok-kelompok kecil. Kita akan bertemu di sisi barat Dark Cape dalam 3 hari. Sesampai di sana, saya akan menantang Tyrant, peringkat naga nomor 1, dan semua orang akan menyaksikan bagaimana saya membunuh Tyrant secara langsung. Semua orang pergi bersama tim mereka di belakangnya. Saat ini, mereka harus melakukan konstruksi ke Dark Cape. Lokasi mereka saat ini hampir 1000 km jauhnya dari Dark Cape. Meskipun 3 hari lebih dari cukup, mereka masih ingin sampai di sana sesegera mungkin, agar tidak ketinggalan pertempuran abad ini. Pertempuran ini ditakdirkan untuk dicatat dalam sejarah. Hanya ada sekitar 3.000 orang yang termasuk 10 Red Flame Mercenaries. Angka baru yang mereka capai setelah David merekrut lebih dari 1.000 orang dari Blackwater Mercenaries. Namun, yang mengejutkan David adalah pemilik Rock Bar, Tulip, seorang ranker naga tengah, juga tetap tinggal. David kemudian membagi tim yang terdiri dari 3.000 orang menjadi beberapa tim kecil. Dia membiarkan killer dan anggota terkuat lainnya masing-masing memimpin tim sebelum lepas landas. Sementara itu, David membawa Blue Enchantress dan pergi sendiri. Tanjung Gelap, di daratan yang berbatasan dengan Summerland dan Falconia, satu-satunya tempat yang tidak terganggu oleh medan magnet. Lokasi geografis tempat ini unik, dan kedua kerajaan terpaksa melewati daerah ini jika mereka ingin berdagang. Bahkan pesawat pun perlu terbang di atasnya. Tak satu pun dari kedua izin mengizinkan satu sama lain untuk menduduki wilayah ini, jadi tentara bayaran yang haus darah mengambil kesempatan untuk melakukannya. Sebelum tentara bayaran yang haus darah menduduki tempat ini dikendalikan oleh banyak faksi. Namun, setelah direbut oleh tentara bayaran yang haus darah, tempat ini secara eksklusif berada di bawah kendali mereka. Siapapun yang melewati tempat ini, apakah itu mobil, kapal, atau pesawat, harus membayar, sehingga biaya pos pemeriksaan yang dikumpulkan oleh tentara bayaran haus darah setiap tahun menjadi jumlah yang sangat besar. Oleh karena itu, meskipun memiliki puluhan ribu anggota, setelah menempati tempat ini, tentara bayaran yang haus darah tidak perlu melakukan satu misi pun. Tempat ini terlalu menguntungkan, sehingga mereka tidak perlu khawatir akan uang yang sama sekali. Bab 353. Ada sebuah kastil besar di tengah Dark Cape. Inti dari tentara bayaran haus darah tinggal di sini, termasuk Justin the Tyrant. Anggota tingkat rendah dari tentara bayaran haus darah dikirim ke setiap sudut Dark Cape,
menjaga sebidang tanah secara pribadi mereka yakini milik mereka. Mereka akan melakukan rotasi posisi sekali sehari. Mercenari yang haus darah telah menguasai Dark Cape selama bertahun-tahun dan mereka perlahan-lahan meninggalkan struktur kelompok tentara bayaran dan mulai berkembang menjadi sebuah sekte. Ada 3 penjaga, 6 tua, dan 8 perkumpulan rahasia. Saat ini, di aula besar kastil, inti dari tentara bayaran yang haus darah semuanya berkumpul. Duduk di kursi utama adalah seorang pria parubaya kurus dengan wajah pucat, kemeja hijau, dan kipas lipat di tangan. Dia tampak seperti seorang sarjana dari zaman kuno. Sulit untuk membayangkan citra orang ini dengan Tyrant yang legendaris. Namun, kenyataannya adalah bahwa pria parubaya kurus dan tampak lemah ini adalah Justin the Tyrant, kapten tentara bayaran yang haus darah. Kekuatannya mencapai puncak peringkat naga dan dia telah menjadi nomor 1 di peringkat naga selama 5 tahun. Semua orang yang menantangnya telah dibunuh secara brutal dengan berbagai cara. Reputasi brutalnya yang melanda seluruh dunia bawah tanah, membuat banyak orang gemetar hanya dengan menyebut namanya. Parker, laporkan masalah ini, kata Justin the Tyrant. Ya, Kapten, salah satu pria parubaya berusia 40-an berdiri dan menjawab. Segera setelah itu, dia melanjutkan, ketika kami memeriksa tepi perairan Dark Cape kali ini, kami menemukan sebuah kapal pesiar mewah dengan lebih dari 1.000 orang di dalamnya, 700 di antaranya adalah tamu dan lebih dari 300 adalah staf. 700 orang ini semuanya berasal dari lingkaran kelas atas lebih dari 10 negara, termasuk 2 kerajaan. Petik 2. Semuanya, apa yang harus kita lakukan dengan orang-orang ini? Tanya Tiran. Kapten, mengapa kita tidak membiarkan orang-orang dari 2 kerajaan pergi? Dan kami akan meminta keluarga yang lain untuk menyiapkan uang tebusan yang besar sebagai ganti mereka. Saya pikir kita harus memperlakukan mereka secara setara. Kita tidak bisa memihak pada 2 kerajaan. Apa yang bisa mereka lakukan pada kita? Mintalah masing-masing dari mereka untuk menyiapkan uang tebusan sebesar 10 juta dolar. Kami akan memberikan para sandera setelah kami menerima uang, jika tidak, kami akan membuang mereka ke laut untuk memberi makan ikan. Setuju, kita tidak bisa membiarkan orang lain memandang rendah mercenari yang haus darah. Kerajaan kedua juga harus membayar untuk mendapatkan kembali orang-orang mereka, tetapi saya harus memilih 2 gadis untuk menghangatkan tempat tidur saya terlebih dahulu. Saya belum pernah mencoba kecantikan dari kelas atas sebelumnya. Ya, saya setuju. Saya ingin memilih beberapa juga. Saya juga setuju. Para eksekutif tingkat tinggi di ruangan itu angkat bicara. Namun, beberapa orang mengungkapkan pandangan yang berbeda. Saya pikir lebih baik tidak menyinggung kedua kerajaan. Jika kedua kerajaan setuju untuk mengusir kita, kita akan tamat. Derek, kenapa kamu begitu pemalu? Bagaimana kedua kerajaan itu bisa bergabung? Anda terlalu memikirkan banyak hal. Mereka jelas ingin saling membunuh. Bagaimana lagi kita mendapatkan kesempatan untuk menduduki Dark Cape? Itu kemungkinan besar. Kemungkinan yang kamu sebutkan tidak akan pernah terjadi. Saya setuju dengan Derek. Kita harus menghindari mengalahkan kedua kekalahan sebanyak mungkin. Petik 2. Semua orang di aula memberikan pendapat mereka. Itu sedikit bising dan mereka sekarang terbelah menjadi 2 sisi. Salah satu pihak mengatakan bahwa mereka tidak bisa membiarkan tentara bayaran yang haus darah tampak lemah dan mereka sepenuhnya mengabaikan kedua kerajaan. Sebaliknya, tim lain merasa bahwa mereka tidak boleh menyinggung kedua kerajaan dan sebaliknya mereka harus menjaga hubungan baik dengan mereka. Tyrant mengetuk meja dengan kipas lipatnya. Aula jatuh ke dalam keheningan. Apapun yang dikatakan Tyrant di Dark Cape akan menjadi dekret kekuasaan dan tidak ada yang berani melawannya. Bab 354. Tyrant berpikir sejenak dan berkata, minta semua identitas orang-orang ini dan minta tebusan sesuai dengan situasi keluarga mereka, katakan saja setengah dari harta keluarga mereka. Bagi warga negara dari 2 kerajaan besar, ambil saja sejumlah uang dari mereka sebagai tanda. Anda dapat memilih salah satu dari mereka yang menolak untuk membayar, dan Anda dapat membuang orang lain ke kolam untuk memberi makan piranha. Kapten Tyrant telah membuat keputusan akhir dan tidak ada yang menyetujuinya. Memberi makan sandera ke piranha jauh lebih kejam daripada membuang mereka ke laut.
Dark Cape memiliki kolam besar tempat Tyrant memelihara banyak piranha. Kebanyakan dari mereka yang menentangnya dilempar ke sana untuk dijadikan makanan ikan. Ini menunjukkan betapa brutalnya Justin. Rory, lanjutkan laporannya, kata Tyrant lagi. Ya, Kapten. Seorang pria yang tampak lembut berusia 30-an berdiri dan berbicara. Menurut informasi yang diterima sebulan lalu, Chaosland membentuk kelompok tentara bayaran bernama Red Flame. Menggunakan sejumlah besar uang sebagai insentif, mereka menarik banyak kelompok tentara bayaran di Chaosland dan akan menyerang Dark Cape. Rory, kamu tidak perlu memberitahuku ini, kan? Begitu banyak orang yang ingin menyerang Dark Cape tapi berapa banyak yang berani datang pada akhirnya? Ya, ini hanya cara bagi mereka untuk menjadi terkenal. Beraninya tikus-tikus yang tidak relevan itu mengatakan mereka ingin menyerang Dark Cape. Sepertinya mereka telah melupakan rasa takut yang dibawa oleh tentara bayaran Haus Darah ke Chaosland setelah bertahun-tahun kita tidak bertindak. Kali ini tidak sama, kata Rory, penasihat terpercaya. Apa yang sangat berbeda? Red Flame Mercenaries sedang dalam perjalanan ke Dark Cape dan mereka telah bergabung dengan 3 kelompok tentara dengan bayaran besar di Chaosland. Para kapten adalah master di tahap akhir peringkat naga. Jumlah gabungan orang dari kelompok ketiga ini mencapai lebih dari 10.000. Selain Red Flame dan kelompok tentara bayaran kecil dan menengah yang tersebar, ada lebih dari 20.000 orang dalam perjalanan untuk menyerang Dark Cape. Ditambah lagi, Red Flame Mercenaries bahkan menghabiskan banyak uang untuk membeli banyak senjata paling canggih untuk persiapan ini, kata Rory dengan ekspresi serius di wajahnya. Setelah Rory mengatakan itu, para eksekutif tingkat tinggi di ruangan itu semua terkejut. Pasukan sekutu lebih dari 20.000 orang sedang dalam perjalanan untuk menyerang Dark Cape dengan senjata paling canggih di dunia. Ini bukan lelucon. Itu pasti akan menyebabkan banyak masalah bagi mereka karena pertempuran ini tidak akan mudah. Namun, mereka tidak pernah berpikir mereka akan kalah karena Tyrant adalah kapten mereka. Rory, siapa kapten tentara bayaran api merah? Bagaimana dia menjanjikan 3 kelompok tentara bayaran untuk datang dan mengadili kematian? Seseorang bertanya. Aku tidak tahu identitasnya untuk saat ini, aku hanya tahu dia memakai topeng perak dan menyebut dirinya sendiri. Wajah perak. Dia muncul di Chaosland lebih dari seminggu yang lalu. Diduga dia telah mencapai puncak Dragon Rank, jika tidak, saya tidak bisa menjelaskan mengapa 3 master pada tahap akhir Dragon Rank akan setuju untuk datang. Setelah Rory selesai berbicara, dia memandang semua orang dengan ekspresi serius. Jika semua orang baru saja terkejut, sekarang, mereka terkejut. Seorang Supermaster di puncak Dragon Rank memimpin 3 master hebat di tahap akhir Dragon Rank. Tampaknya juga akan ada beberapa pemula dan ranker naga menengah. Ditambah lagi, ada 20.000 pasukan sekutu dan senjata canggih yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan jika kekuatan ini tidak sebanding dengan tentara bayaran yang haus, itu tidak jauh di belakang. Jika kapten dijauhkan oleh puncak Dragon Ranker pihak lain, maka sangat sulit untuk menentukan hasil pertempuran ini. Lagi pula, mereka telah tinggal di Dark Cape selama hampir 10 tahun dan kebiadaban mereka telah lama berkurang karena kehidupan yang nyaman dan damai ini. Dalam beberapa tahun terakhir, beberapa wanita yang diculik di sini melalui berbagai cara telah melahirkan beberapa anak. Oleh karena itu, di dalam hati mereka, orang-orang ini tidak lagi mau bertarung sampai mati lagi. Bab 355. Kapten, saya pikir kita perlu memberi perhatian khusus pada kejadian ini dan membawa wali dan orang tua kembali. Ini pasti akan menjadi pertarungan yang sulit kali ini dan kami tidak bisa memperkirakan enteng. Parker berkata, ya, mereka menyerang kita dengan sangat agresif. Kita harus memanggil wali dan tetua sesegera mungkin sehingga kita dapat merencanakan semuanya dengan tepat dan tidak memberi kesempatan pada musuh. Petik 2. Para eksekutif tingkat tinggi dari tentara bayaran Haus Darah yang hadir mulai berdiskusi di antara mereka sendiri. Tyrant duduk di kursinya dengan mantap dan dia tidak mengatakan apa-apa. Dia membiarkan semua orang berdiskusi. Lebih dari seminggu yang lalu, dia menerima telepon dari keponakannya yang berharap Tyrant akan mengirim 2 tuan ke ibu kota untuk membantu perkembangan keluarga Chases. Pada akhirnya,
Mereka adalah keluarga sehingga dia tidak bisa menolak. Selain itu, jika ayah Joseph tidak mengirimnya ke luar negeri dalam semalam, dia mungkin masih meringkuk di penjara di Summerland. Jadi, lebih dari seminggu yang lalu, dia mengirim seorang wali dan seorang tetua ke ibu kota di Summerland untuk sementara bergabung dengan keluarga Chases dan bertindak sebagai pengawal keluarga untuk membantu perkembangan mereka. Oleh karena itu, dia tidak bisa begitu saja memanggil mereka untuk kembali. Selain itu, apakah dia perlu memanggil wali dan tua kembali untuk hal kecil ini? Jika bahkan orang-orang ini tidak bisa melawan, dapatkah wali dan pendahulunya menambahkan situasi? Mereka hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena hidup terlalu nyaman selama beberapa tahun terakhir dan benar-benar kehilangan motivasi untuk bertarung. Dia tidak bisa membiarkan hal ini terjadi. Rupanya setelah kejadian ini, tentara bayaran yang haus darah perlu berubah seolah-olah ini terus berlanjut. Cepat atau lambat, semua orang akan menjadi harimau tanpa gigi. Setelah menunggu semua orang selesai berbicara, Tyron berkata, "Kamu sangat takut dengan masalah sepele ini. Saya pikir Anda telah hidup terlalu nyaman dalam beberapa tahun terakhir. Setelah kejadian ini, saya akan sepenuhnya mengubah tentara bayaran yang haus darah. Kalian telah kehilangan motivasi yang kalian miliki saat itu dan secara kebetulan, kami telah kehilangan status kami di Chaos Land. Ketika saatnya tiba, saya akan meminta setengah dari orang-orang kita untuk tinggal di Dark Cape dan setengah dari orang-orang untuk pergi ke tanah kekacauan untuk mengembalikan kejayaan kita." Astaga, semua orang memandang Tyron dengan bingung, tidak tahu apakah dia serius atau tidak. Namun, jika itu benar, akan ada pertanyaan siapa yang akan pergi dan siapa yang akan tinggal. "Kapten, kita akan membahas transformasi mercenari yang haus darah nanti. Kita masih harus fokus pada tentara sekutu Red Flame Mercenaries dan bersiap terlebih dahulu," kata Rory di samping. Jika ada orang di Mercenaries yang haus darah yang berani berkomentar apa yang dikatakan Tyron, itu adalah Rory. Ini bukan karena kuatnya Rory, tetapi karena banyaknya ide yang membuat Dark Cape berhasil setelah mereka merebut Dark Corner. Meskipun Tyron kejam, dia tidak bodoh. Jika tidak, bagaimana dia bisa mencapai begitu banyak? Oleh karena itu, dia sangat akomodatif kepada Rory. "Rory, apakah pengirim pesan lain masih berani melanjutkan serangan mereka ke Dark Cape jika aku membunuh Kapten Red Flame Mercenaries?" tanya Tyron. Rory tercengang. Dilihat dari situasi saat ini dari tentara sekutu Red Flame Mercenaries yang tersebar, selama Silverface, seorang Dragon Ranker puncak, mati, tidak ada orang lain yang berani menyerang Dark Cape. Namun, dia membayangkan bahwa jika Kapten dihalangi oleh wajah perak, pertarungan yang sulit akan terjadi. Mercenari yang haus darah saat ini bukan lagi mercenari yang haus darah di masa lalu. Jika mereka benar-benar mencoba bertarung, mereka mungkin tidak akan bisa mengalahkan tentara bayaran yang telah melakukan misi di Chaos Land sepanjang tahun. Tapi kalau dihalangi oleh Silverface, "Kapten, kita belum tentu menang," kata Rory. "Kau tidak percaya padaku. Saya hanya perlu mempertimbangkan semua kemungkinan untuk sepenuhnya siap," kata Rory serius. "Kalau begitu aku harus puas bahwa sebenarnya ada celah antara peringkat puncak naga. Ada alam transisi lain di atas puncak. Jika Anda mengambil langkah itu, bahkan peringkat puncak naga pun tidak akan berarti apa-apa." "Kapten, apakah kamu berhasil melewati langkah itu?" Rory bertanya dengan kaget, matanya melebar. Eksekutif tingkat tinggi Mercenaries yang haus darah lainnya juga memandang Tyron dengan penuh semangat, jawabannya. Jika Kapten benar-benar mengambil langkah itu, mereka tidak perlu khawatir tentang tentara sekutu kali ini dan reputasi mercenari yang haus darah pasti akan menyusul mercenari Mandala peringkat kedua di dunia bawah tanah global. Bab 356. Belum, tapi seharusnya tidak terlalu lama. Saya sudah berdiri di ambangnya, dan saya bisa mengambil langkah itu kapan saja sekarang. Bahkan jika saya tidak mengambil langkah itu, peringkat puncak naga belaka tidak sebanding dengan kekuatan saya saat ini. Saya dapat menjamin Anda bahwa bahkan jika saya dikelilingi oleh lebih dari 5 ranker naga puncak, saya masih bisa membunuh mereka semua, kata Tyron dengan percaya diri. Rory tersentak kembali ke kenyataan dan berkata, "Jika itu terjadi, maka aku akan menyerahkannya padamu."
Setelah Anda membunuh wajah perak, maka tidak perlu khawatir tentang bayaran tentara karena mereka tidak lagi memiliki kapten untuk diikuti. Padahal, kita tetap harus memberikan pelajaran yang bagus. Jangan sampai ada yang mengira tentara bayaran yang haus darah adalah target empuk untuk dipilih. Serahkan Silverface kepadaku, aku akan membunuh dalam waktu sesingkat mungkin dan menghancurkan kepercayaan diri mereka. Saya akan menyerahkan penanganan lainnya kepada Anda, semakin banyak yang tersisa, semakin baik, kata Tyrant. Ya, Kapten. Ibu kota, Summerland. Setelah apa yang terjadi bulan ini, keluarga Chases telah mencapai puncak mereka dan melampaui keluarga bangsawan kelas 1 lainnya di ibu kota. Ditambah dengan 2 pengawal yang disewa oleh keluarga Chases minggu lalu, 1 Dragon Ranker tingkat menengah dan Dragon Ranker tingkat tinggi, keluarga Chases menjadi lebih kuat. Tidak ada yang berani di seluruh keluarga Chases di ibu kota sekarang. Sementara itu, Hank dan saudaranya semakin tak kenal takut. Hank tidak hanya menjadi teman kedua fraksi T, tetapi Hanley, yang masih pelajar, juga menjadi salah satu dari 8 petarung hebat dari faksi tersebut. Hanley juga menjadi jauh lebih arogan sekarang. Setelah memahami masa lalu keluarganya yang mengejutkan, dia menatap Celia lagi. Dia tidak peduli bahwa Davidlah yang membunuh Zachary, salah satu dari 8 petarung hebat fraksi T karena David masih belum berani membunuh Hanley. Hanley memiliki latar belakang yang lebih kuat dari David. Oleh karena itu, tidak ada yang berhenti untuk menjadikan Celia miliknya, tidak ketika David tidak berani membunuhnya. Jika David mencoba, seluruh Summerland akan mengejar David. Inilah mengapa Hanley tidak takut. Namun, alasan mengapa dia belum melakukan apapun pada Celia adalah karena ada sesuatu yang penting yang harus dilakukan keluarga Chases sekarang. Setelah masalah itu terselesaikan, Hanley kemudian akan menjadikan Celia miliknya terlepas dari apakah dia menginginkannya atau tidak. Setelah masalah ini terselesaikan, keluarga Chases akan menjadi salah satu keluarga bangsawan terkemuka di ibu kota. Pada saat itu, Hanley akan membawa Celia apakah dia atau David menginginkannya atau tidak, dan tidak ada yang bisa dilakukan David untuk menghentikan. Klub Tembok Besar. Terima kasih sekali lagi mengumpulkan anggota fraksi T untuk rapat. Tidak ada yang berani menanyainya kali ini. Chase memasang ekspresi seram di wajahnya, tidak berani mengeluarkan satu suara pun sementara Stan diam menunggu Hank berbicara. Dengan kedatangan 2 ahli seni bela diri baru keluarga Chases, Stan sekarang melihat Hank setara. Hank mungkin tidak kuat secara fisik, tetapi dia memiliki latar belakang keluarga untuk penebusannya. Stan tidak menyangka Justin the Tyrant dapat mengirimkan 2 master hebat yang masing-masing adalah Dragon Ranker tingkat menengah dan tinggi. Tingkat master seperti itu adalah bagian dari warisan keluarga dan hanya dibawa keluar jika diperlukan. Bab 357. Hank mengalihkan pandangannya ke seluruh pejuang hebat fraksi T di hadapannya sementara orang-orang yang dia lihat mengalihkan pandangan mereka secara naluriah. Keluarga Chases telah melampaui keluarga kelas 1 lainnya dan bergabung dengan lingkaran bangsawan terkemuka. Mereka bukan keluarga yang bisa dijadikan musuh oleh para pejuang hebat. Hanley duduk dengan penuh semangat di bawah panggung. Ini adalah pertama kalinya dia berpartisipasi dalam pertemuan inti fraksi T. Sebagai anggota tingkat menengah dari fraksi T, prestise dari 8 petarung hebat adalah sesuatu yang sudah lama dia dengar dan selalu impikan untuk dialami. Bukannya dia berharap hari ini tiba begitu cepat. 3 lainnya dari Fantastic Four Universitas Greenwood segera mencoba untuk mendapatkan rahmat baiknya ketika mereka mendengar bahwa dia telah menjadi salah satu dari 8 petarung hebat fraksi T. Mereka ingin bekerja dengan Hanley, jadi Hanley menerima mereka sebagai bawahannya. Fraksi T adalah eksistensi suci di antara para pemuda ibu kota, dan T bangga menjadi anggota faksi. Sebagai salah satu dari 8 petarung hebatnya, Hanley sekarang sangat populer di kalangan pemuda di ibu kota. Dapat dikatakan bahwa Hanley diperlakukan sebagai selebritas di universitas, terus-menerus dikerumuni oleh putra-putra keluarga kaya yang berusaha akrab dengannya. Sayang sekali Celia tidak datang ke sekolah dan melewatkan pemandangan itu. Pada saat ini, Hank berkata, saya menelepon semua orang di sini hari ini untuk mengumumkan 2 hal. Keluarga Chases telah membawa 2 pengawal,
keduanya adalah orang tua yang telah bekerja di bawah paman saya untuk waktu yang lama. Untuk menyambut mereka, keluarga Cases telah memutuskan untuk mengadakan perjamuan dalam 3 hari, mengundang semua bangsawan terkenal dari ibu kota. Saya berharap dapat melihat kalian di sana, serta memberi Anda kesempatan untuk menyaksikan master peringkat naga tingkat tinggi dari dekat. Jangan khawatir, Tuan Heng. Kami akan berada di sana. Ya, kami akan berada di sana. Semua orang berkata. Apa ini? Kamu sepertinya agak enggan, JC, kata Heng, menatap Chess. Chess kemudian tersenyum muram dan menjawab, tentu saja tidak, Tuan Heng. Saya akan senang untuk pergi ke perjamuan. Sampai jumpa 3 hari lagi. Keluarga Snow dulunya sedikit lebih baik daripada keluarga Cases, tetapi sekarang setelah Cases memiliki sumber daya dari fraksi T dan bantuan dari Justin the Tyrant yang mendukung mereka, mereka berada jauh di depan keluarga Snow. Tidak peduli seberapa besar Chess membenci atau merasa marah tentang lonjakan status Heng yang tiba-tiba, dia tahu bahwa keluarga Cases saat ini berada di puncaknya dan itu bukan saat yang tepat untuk menjadi musuh mereka. Jadi, satu-satunya pilihan Chess adalah mengalah. Namun, Chess tahu bahwa dia akan membalas dendam tanpa ragu jika ada hari ketika keluarga Cases jatuh. Itu bagus, kalau begitu. Dan di sini saya berpikir bahwa Anda akan menolak dan membuat saya terlihat buruk di depan semua orang. Heng berkata dengan senyum samar. Kemudian, Heng menoleh ke Stan dan berkata, saya berharap dapat melihat Anda juga, Stan. Bagaimana aku bisa menolak undanganmu, Heng? Saya ingin melihat master peringkat naga peringkat tinggi dari dekat, jawab Stan sambil tersenyum. Karena semua orang setuju, maka aku akan menunggu kalian semua di kediaman Cases dalam 3 hari. Oh benar, aku hampir lupa memberitahumu. Paman saya sebenarnya memiliki selusin lebih dari Dragon Ranker di bawahnya. Petik 2. Setelah ini, Heng berjalan keluar dari kamar pribadi dengan tawa keras saat Han Lei mengikutinya. Meninggalkan yang lain di ruang pribadi untuk saling menatap dengan marah. Stan menyela sebelum Chess bisa mengatakan apapun. Bertahanlah, untuk saat ini, Chess. Keluarga Cases telah tumbuh menjadi kekuatan yang harus diperhitungkan. Dengan kekuatan dan kekuatan Justin saat ini, tidak ada yang cukup kuat untuk menghentikan keluarga Cases. Biarlah. Pastikan untuk menyiapkan hadiah yang lebih bagus dan dapatkan berkah baik dari keluarga Cases. Kami semua adalah anggota fraksi T, dan saya yakin Heng bukan orang yang menyimpan dendam. Bab 358. Stan bangkit untuk meninggalkan kamar pribadi. Petarung hebat lainnya berbagi pandangan dan menghela napas juga. Jika bahkan Temen sendiri telah menjelaskan bahwa keluarga Cases telah tumbuh menjadi kekuatan yang harus diperhitungkan, maka tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan selain mengikuti saran Stan dan menyiapkan hadiah yang lebih bagus untuk dimasukkan ke dalam buku-buku bagus keluarga Cases. John dan istrinya telah mengalami surga dan neraka baru-baru ini. Sekitar sebulan yang lalu, keluarga Cases menyerah untuk menargetkan mereka dan mengembalikan 54% saham Biotailish Group kepada mereka. John telah mendapatkan kembali pekerjaannya dan atasannya bahkan menunjukkan tanda-tanda ingin mempromosikannya dan memberikan lebih banyak tanggung jawab. Namun, hal-hal baik tidak berlangsung lama dan masalah muncul lagi dalam beberapa hari terakhir. Masalah muncul di perusahaan dan karir John terhenti. Pasangan itu menghabiskan hari-hari mereka dengan mengerutkan kening di rumah. Celia melakukan seperti yang diperintahkan David dan tidak menghadiri kelas apapun di Greenwood. Dia adalah wanita yang pengertian, dan dia tahu ini bukan waktunya untuk menimbulkan lebih banyak masalah bagi orang tua dan David. Dengan demikian, dia tidak meninggalkan rumah sama sekali dan tinggal di rumah. John dan istrinya awalnya berasumsi bahwa keluarga Cases menargetkan mereka lagi, tetapi setelah bertanya kepada beberapa orang, mereka menemukan bahwa keluarga Cases sebenarnya terlalu sibuk untuk berkumpul dengan kentang goreng kecil seperti akhir-akhir ini. Keluarga Cases sangat aktif di ibu kota akhir-akhir ini, karena ada desas-desus tentang bagaimana mereka menerima dukungan dari beberapa tokoh kuat dan sekarang memperluas kekuatan mereka. Keluarga itu juga perlahan-lahan menerobos batas-batas lingkaran aristokrat kelas 1 dan bertujuan untuk status yang lebih tinggi.
Masalah yang dihadapi pasangan itu bukanlah akibat langsung dari sesuatu yang dikatakan keluarga Chases, melainkan hasil dari mitra Biotailish Group dan teman bisnis dekat yang menjauhkan diri dari keluarga yang karena takut keluarga Chases akan mengganggu mereka karena hubungan mereka. Keluarga Chases telah tumbuh cukup kuat ke titik di mana mereka tidak perlu mengatakan apa-apa sebelum seseorang yang mencoba untuk akrab dengan mereka akan mengambil inisiatif untuk membantu keluarga itu. Ini adalah penghormatan yang hanya dinikmati oleh 4 keluarga bangsawan terkemuka di ibu kota. Jika Anda menjadi musuh dari keempat keluarga itu, seseorang akan segera keluar dan membantu menyingkirkan musuh, tanpa keluarga itu bahkan mengakui kata pun. Jika keluarga Chases terus tumbuh seperti ini, mereka akan dengan cepat menjadi keluarga bangsawan terhormat kelima di ibu kota. Namun, setiap keluarga yang ingin menjadi keluarga bangsawan terhormat kelima pasti akan menghadapi rintangan yang ditetapkan oleh 4 lainnya untuk menghentikan mereka. Lagi pula, hanya ada begitu banyak manfaat untuk dipasarkan, dan setiap pendatang baru berarti mendistribusikan kembali manfaat tersebut. Setiap pihak akan dipaksa untuk menuai lebih sedikit manfaat sejak saat itu. Namun, keluarga Chases memiliki Justin Chases yang sangat kuat mengawasi mereka, jadi tidak ada yang berani melewati mereka. Oleh karena itu, keempat keluarga ini lebih suka menuai lebih sedikit manfaat daripada menjadikan Justin sebagai musuh. Sebagai sosok legendaris di Summerland, Justin sudah berusia 120 tahun. Tubuhnya perlahan-lahan merosot tetapi meskipun demikian, Summerland tidak mau memulai pertarungan dengannya, jangan sampai Falconia mengambil kesempatan untuk menyerang Summerland. Itulah satu-satunya alasan mengapa pejabat Summerland tidak bergerak ketika 2 Master Dragon rank menengah dan tinggi yang tidak diketahui asal-usulnya tiba-tiba muncul di ibu kota, jantung Summerland. Jika Justin hanyalah puncak Dragon Ranker, bahkan jika dia menduduki puncak Dragon Rank, Summerland adalah kerajaan yang cukup kuat sehingga tidak perlu khawatir untuk melawannya. Namun, masalahnya adalah bahwa Dark Cape berada di bawah kekuasaan Justin dan ini terlalu penting bagi Summerland. Seluruh wilayah tidak bisa mengambil risiko tempat seperti itu mengikuti ke tangan Falconia. Sebenarnya, situasi saat ini adalah yang terbaik yang bisa mereka kelola. Ini karena saat salah satu dari 2 kerajaan, Summerland atau Falconia, penguasa Dark Cape, perang akan pecah di antara mereka. Karena itu, Summerland memutuskan untuk menutup mata dan bahkan membantu keluarga Chases tumbuh, seperti halnya keluarga lainnya. 3 hari kemudian, keluarga Chases mengundang berbagai keluarga bangsawan di ibu kota untuk menyaksikan kebangkitan mereka. Bab 359. Berita tentang Red Flame Mercenaries yang bersiap untuk menyerang Dark Cape dengan cepat menyebar ke telinga 2 kerajaan besar. Dark Cape sangat penting bagi kedua kekaisaran, jadi wajar saja jika kedua kekaisaran memiliki orang-orang yang mengawasi daerah itu setiap saat. Saat sesuatu yang tidak terduga terjadi, berita itu akan segera sampai ke telinga pejabat tinggi di 2 kerajaan sehingga mereka bisa membuat keputusan. Ada banyak berita tentang tentara bayaran yang melancarkan serangan ke Dark Cape, tapi ini adalah pertama kalinya sebuah kelompok tentara bayaran mengumpulkan 20.000 orang dan berbaris menuju Dark Cape seperti yang dilakukan oleh Red Flame Mercenaries sekarang. Kedua kerajaan menganggap serius masalah ini dan mulai melihat ke Silverface, Kapten Red Flame Mercenaries. Yang paling penting, mereka perlu memeriksa apakah wajah perak adalah kelompok tentara bayaran yang dikirim dari kerajaan lain. Namun, tidak ada kekaisaran yang dapat menemukan apapun. Mereka masing-masing memiliki nama peringkat naga puncak kerajaan lain di daftar mereka, dan mereka akan segera diberitahu saat seseorang hilang. Ini dibantu oleh fakta bahwa David sudah merencanakan semuanya sejak lama dan belum ingin mengungkapkan identitasnya. Dia tahu bahwa saat identitasnya terungkap, Falconia akan mencegahnya mengambil alih Dark Cape. Bahkan, perang antara kedua kerajaan bahkan mungkin dipicu sebelumnya karena ini. Inilah mengapa dia beralih di antara identitas yang tak terhitung jumlahnya dalam perjalanannya ke Dark Cape dan bahkan mengenakan topeng agar dia tidak diidentifikasi. Setelah analisis dan investigasi dari kedua kerajaan, mereka memastikan bahwa wajah perak bukanlah seseorang yang dikirim oleh kerajaan lain dan dengan demikian memutuskan untuk tidak bergabung dalam perang ini. Namun, bukan berarti mereka tidak akan terus memantau situasi.
Sampai taraf tertentu, serangan Red Flame Mercenaries di Dark Cape persis seperti yang ingin dilihat oleh kedua kekaisaran. Tentara bayaran yang haus darah telah menguasai Dark Cape selama hampir 1 dekade, dan lokasi geografis Dark Cape yang menguntungkan berarti bahwa semua biaya tentara bayaran dapat dibayar tanpa perlu mengirim tentara bayaran keluar untuk misi. Tidak ada misi juga berarti tidak ada kerugian. Memiliki kendali atas kekayaan ekstrim seperti itu berarti tentara bayaran yang haus darah akan terus tumbuh lebih kuat dan tidak ada kerajaan yang menginginkan ini terjadi. Tidak masalah siapa yang menang, tetapi baik Red Flame dan Bloodthirsty Mercenaries akan menderita kerugian selama pertempuran Dark Cape ini. Terlepas dari siapa yang mengambil alih Dark Cape pada akhirnya, tentara bayaran masih membutuhkan waktu lama untuk pulih. 3 hari berlalu dengan sangat cepat. Chassis Capital City sangat ramai hari ini, dengan banyak tamu yang merupakan keluarga terkenal dan berkuasa di Capital City. Keluarga Chassis memasang senyum cerah di wajah mereka karena, setelah hari ini, nama keluarga mereka akan mengguncang seluruh ibu kota dan bahkan seluruh Summerland. Namun, mereka tidak tahu bahwa pertempuran besar akan pecah di Dark Cape, pertempuran yang akan menentukan apakah keluarga Chassis hidup atau mati. Bahkan para wali atau tetua keluarga Chassis pun tidak tahu bahwa Dark Cape akan diserang. Ini karena pejabat tinggi tentara bayaran yang haus darah tahu bahwa Tyrant berada di ambang terobosan sehingga tidak ada yang mengira bahwa haus darah akan kalah. Api merah hanya memiliki 1 peringkat naga puncak ketika Tyrant sendiri mengatakan bahwa dia bisa melawan 5 peringkat naga puncak tanpa masalah. Jadi, tidak ada yang memberitahu wali dan tetua keluarga Chassis. Tanjung Gelap. David berdiri di kastil tentara bayaran yang haus darah dengan pembunuh, Tulip, Pesona Biru, Paul, berbagai pejabat tinggi api merah, dan 20.000 tentara bayaran di belakangnya. Pada saat ini, David mulai merasa aneh. Berbicara secara logis, mereka seharusnya sudah memasuki perbatasan Dark Cape, namun mereka telah bertemu tanpa perlawanan karena memotong langsung ke jantung Dark Cape. Dia tahu bahwa sesuatu akan terjadi. Mungkin saja musuh sengaja membiarkan mereka masuk dan memutuskan untuk menyerang dari semua sisi. David bukan satu-satunya orang yang khawatir. Namun, mereka sudah ada di sini dan pertempuran tidak bisa dihindari. Bab 360. Lawan mereka adalah kelompok tentara bayaran terkuat ketiga di dunia, tentara bayaran yang haus darah. Tyrant juga menduduki peringkat pertama di Dragon Rank dengan prestisenya menyebar jauh dan luas. Kehilangan berarti kematian, tetapi kemenangan berarti banyak manfaat dan kebahagiaan. Kapten Wajah Perak, tidak ada perlawanan sejak kita memasuki perbatasan, bisakah kita masuk ke perangkap mereka? Tanya seorang kapten tentara bayaran yang juga merupakan Dragon Ranger berperingkat tinggi. Jangan khawatir, Kapten. Di hadapan kekuatan absolut, jebakan apapun tidak akan menghasilkan apa-apa. Begitu aku membunuh Tyrant darah dan mengirim tentara bayaran haus ke dalam kekacauan, yang mereka pikir hanyalah melarikan diri dan mereka tidak akan berminat untuk bertarung. Saat itu, kalian semua akan bisa menyerang istana dengan mudah, kata David tanpa ekspresi, menatap kastil di depannya. Kalau begitu, ini untuk berharap kamu menang dengan cepat, Kapten Wajah Perak. Di kastil, apakah semuanya sudah diatur, Rory? Tanya Justin si tiran. Ya, Kapten. Kami telah memblokir rute pengungsian mereka, tidak ada jalan kembali untuk mereka, jawab Rory. Bagus sekali. Kalian semua akan mengikuti perintah Rory. Kembali ke Anda dan tetap siaga. Begitu aku membunuh Wajah Perak dan menghancurkan kepercayaan diri mereka, serang dan bunuh mereka semua. Ya, Kapten. Semoga Anda melenyapkan musuh dan kembali menang. Teriak semua pejabat tinggi tentara bayaran yang haus darah. Bergerak. Dengan perintah Justin the Tyrant, semua pejabat tinggi yang haus darah mengikuti pengaturan sebelumnya dari Rory dan kembali ke posisi mereka. Beberapa dari mereka meninggalkan kastil melalui lorong-lorong rahasia dan menempatkan diri mereka di belakang Red Flame Mercenaries sebagai persiapan untuk memblokir rute pengungsian mereka. David hendak meminta Paul menembakkan 2 misil mini ke dalam kastil hanya untuk melihat apakah ada orang di dalam. Kemudian, beberapa orang muncul di dinding kastil belasan kaki di atas tanah.
Berdiri di depan adalah seorang pria parubaya dengan wajah pucat dan kipas menggenggam di tangan kanannya. Pria ini menoleh. Tidak termasuk David, semua orang mengambil langkah mundur secara alur. Begitulah kuatnya Tyrant. Saat Killer melihat Tyrant, keinginan yang telah lama ditekan untuk membalas dendam segera meledak. Kalau bukan karena perbedaan besar dalam kekuatan, Killer akan lama diterapkan untuk membunuh Tyrant. Justin Sitiran. David bertanya. Suaranya tidak nyaring, tetapi berhasil melakukan perjalanan sangat jauh, memungkinkan orang-orang di dinding kastil untuk mendengarnya meskipun berada ratusan meter jauhnya. Menatap Tyrant membeku, dia tidak menyangka orang ini tahu nama aslinya. Sepertinya wajah perak ini adalah teman lama. Kamu siapa? Kenapa kamu tidak berani melepas topengmu? Justin Sitiran bertanya. Siapa saya tidak masalah. Yang perlu kamu ketahui adalah bahwa aku di sini untuk membunuhmu. Bunuh aku. Apakah Anda tahu berapa banyak orang di seluruh dunia yang ingin membunuh saya? Namun jika saya berdiri di hadapanmu, hidup dan sehat, mereka yang ingin membunuh saya telah dimasukkan ke dalam kolam untuk memberi makan ikan saya atau bahkan tidak berani kamu di depan mata saya, kamu orang yang berani muncul, bukan? Kata Tyrant sambil tersenyum. Hentikan omongan kosong dan lawan aku. Semua orang menunggu untuk melihat kita bertarung, jadi bagaimana kalau Anda menunjukkan kekuatan dari peringkat teratas Dragon Rank? Kata David dengan serius. Sesuai keinginanmu.